Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir di Masjid Al-Manah ini untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Senin yang lalu sudah kita bahas tentang ayat 6 surah Al-Maidah tentang masalah wudhu. Maka pada hari ini kita lanjutkan ayat yang ke-7 yang bunyinya begini: Wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Wamisaqahu alladzi, dan perjanjian yang wasaqakum bih, yang diikatkannya kepada kamu. Idkultum, tatkala ketika kamu berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wattaqullaha, dan takwalah kepada Allah. Innallaha alimum bidzati sudur, sungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ini yang ketujuh. Jadi di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk bisa mengingat, untuk bisa mengingat hamba-hambanya yang mukmin. Hambanya mukmin diperingatkan supaya bisa mengingat akan semua nikmat yang telah dilimpahkannya kepada mereka dalam syariat yang ditetapkannya untuk mereka, yaitu berupa agama Islam yang agung ini, dan Dia mengutus kepada mereka Rasul yang mulia, serta apa yang diambilnya dari mereka berupa perjanjian dan kesediaan untuk berbaiat kepada Rasulullah, bersedia mengikutinya, menolong dan mendukungnya, menegakkan agamanya dan menerimanya, serta menyampaikannya kepada orang lain dari Dia. Jadi ini juga ada yang jadi menonjol dalam masalah perjanjian yang disebut baiat. Perjanjian sini yang dimaksudkan adalah ketika mereka mengucapkannya kepada Rasulullah saat mereka masuk Islam. Apa yang diucapkan saat itu? Mereka mengatakan, kami berjanji setia kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan mentaatinya dalam keadaan kami sedang semangat dan dalam keadaan kami sedang tidak semangat. Kami mengesampingkan kepentingan pribadi dan tidak akan menentang perintah yang dikeluarkan oleh ahlinya. Nah, ini ada kisah seperti itu karena ada suatu perjanjian. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk mengingat, untuk mensyukuri, mengingat nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang berupa Islam, berupa macam-macam syariat itu, dan juga disuruh mengingat umat Islam saat itu pernah berjanji kepada Rasulullah untuk taat dalam keadaan apapun. Nah, masalahnya di sini nanti ada orang tidak iman gitu. Nah, diingatkan oleh Allah dengan perjanjian itu. Termasuk perjanjian itu juga meliputi perjanjian ketika kita sebelum lahir. Kita sebelum lahir juga pernah berjanji kepada Allah. Nanti kita sampaikan. Terkait dengan itu Allah juga berfirman di dalam Quran surat 57
Surat 57 ini surat Al-Aliyah. Ayat yang ke-8. Wa malakum la yu'minuna billahi. Mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Padahal Rasulullah itu mengajak kepada kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Wa qad akhadha mitsaqakum, dan sungguh-sungguh Allah telah mengambil perjanjian dengan kamu, in kuntum mukminin, jika kamu memang adalah orang beriman. Ini mengatakan masalah janji-janji. Jadi janji-janji ketika Rasulullah itu mereka berbaiat kepada Rasulullah, sebelum kita lahir itu juga pernah berjanji kepada Allah. Nah itu suratnya, lihat dulu. Jadi ada pendapat lain dari masalah ayat ini, merupakan peringatan terhadap anak Adam karena Allah telah mengambil janji dari mereka ketika mereka dikeluarkan oleh Allah dari tulang sulbinya dan mengambil kesaksian dari diri mereka melalui firman-Nya dalam surat 7 ayat 172 disebutkan wa'id akhota rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengeluarkan mim bani Adam, dari keturunan Adam, min tuhurim, dari tulang sulbi mereka, dzurriyyatahum, anak keturunan mereka. Jadi intinya surat ayat ini adalah ingatlah tatkala Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari tulang sulbi mereka. Wa asyhadahum, dan Allah mempersaksikannya ala anfusihim, terhadap diri mereka. Diri mereka berarti terhadap anak cucu Adam tadi. Apa yang perjanjiannya? Alastu birabbikum. Allah mengatakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Anak cucu Adam termasuk kita-kita ini pernah bersaksi seperti itu. Betul ya Allah, Engkau Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi, kami bersahadat. Nah, ini perjanjian kita. Lalu kita nggak pernah ingat ya. Jangankan waktu masih di alam roh ya. Mau kita keluar lahir aja nggak tahu. Siapa yang tahu hari kelahiran? Itu kan diberitahu orang tua kita. Kita nggak pernah ingat. Itu sudah lahir, apalagi sebelum lahir. Wis tambah lali. Lah ini diingatkan oleh Allah dalam Quran bahwa kita pernah berjanji sudah mengesahkan Allah. Betul nggak Allah Tuhan kami? Ini menunjukkan bahwa kita rela menuhankan Allah. Tapi ketika lahir orang bisa berubah. Nah, bisa berubah, maka diingatkan dengan kitab-kitab Quran ini supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Nggih ya Allah, panjenengan pangeran kula, syahidna, kula syahadat, kula bersaksi. Kenapa Allah sampaikan seperti itu? Kata Allah, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami sampaikan yang demikian itu agar kamu tidak mengatakan pada hari kiamat, inna kunna, sesungguhnya kami an hadza ghafilin, terkait dengan keesaan Allah tadi lupa atau nggak ngerti. Jadi tidak ada alasan. Maka kalau kita kemudian alasan saya nggak pernah diberitahu oleh seorang nabi pun, tidak ada alasan. Nah, memang disebutkan supaya nggak ngomong begitu. Nah, itu tujuan Allah untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita pernah berjanji pada Allah waktu masih di alam roh. Nah, orang-orang beriman juga begitu, pernah berjanji kepada Rasulullah untuk taat dalam kondisi apapun. Nah, itu diingatkan. Ya, jadi supaya tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak taat, ya diingatkan itu lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, ayat 7 ini tadi sebenarnya menekankan perintah untuk mengingat nikmat Allah, terutama nikmat Islam
perjanjian baiat yang telah diekrarkan dengan lisan, yaitu kami dengar dan kami taat, serta menjaga takwa kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui segala isi hati dan akan membalas semua amal perbuatan baik yang disukai atau yang dibenci sebagai bentuk janji yang harus ditepati. Ayat ini memerintahkan untuk setia pada janji tersebut, mengesampingkan hawa nafsu, karena Allah mengetahui niat di hati setiap manusia. Jadi Allah itu tahu hati kita itu mau apa, ngerti. Maka salah satunya kalau di Muhammadiyah itu terkait dengan niat itu tidak perlu dilafatkan, karena apa? Contohnya tidak ada. Yang dilafatkan itu cuma satu, yaitu haji dan umroh. Yang lainnya nggak pakai dilafatkan, tidak masalah, karena contohnya seperti itu. Karena apa? Kita ngerti bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada pada hati kita. Kita kerentek api ya Allah ngerti, kerentek elek ya Allah ngerti. Nah, makanya ini salah satu mengenal Allah itu di situ. Sehingga punya niat-niat yang jelek itu bisa dibatalkan karena Allah ngerti. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ringkasan tafsir ini adalah satu, mengingat nikmat Allah, memerintahkan hambanya untuk mengingat nikmat-nikmat besar, terutama nikmat Islam dan perjanjiannya. Kemudian nomor 2, perjanjian atau baiat kami dengar dan kami taat itu diingatkan, diringkas. Nikmat itu terwujud saat kaum muslimin berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW, menyatakan kesediaan untuk mendengar dan mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, baik yang mereka sukai atau yang mereka benci. Ini ketaatan mutlak. Nomor 3, perintah bertakwa. Jadi Allah memerintahkan untuk bertakwa dalam perjanjian tersebut, tidak mengingkarinya, karena takwa memelihara diri dari murka Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, jadi istilahnya takwa itu sebenarnya adalah memelihara diri dari murka Allah. Bagaimana kita berbuat supaya Allah tidak murka, itu sudah takwa. Nah, caranya apa? Yang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jadi kalau orang itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itulah sifat takwa. Kalau menentang, ya lawannya. Bisa jatuh kepada syirik, bisa jatuh kepada dolim, bisa jatuh kepada fasik, bahkan bisa jatuh kepada kekafiran. Karena ucapan ini kan juga berbahaya. Kita dulu dengan ibunya anak-anak ya haram. Setelah kita mengucapkan kata-kata, jadi halal. Wabil nikahaha bil mahri malkur, jadi halal. Ucapan. Kemudian nomor 4, Allah Maha mengetahui isi hati. Jadi ayat ini ditutup dengan penekanan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Ini menjadi alasan mengapa janji dan ketaatan harus benar-benar tulus, karena Allah mengetahui niat yang sesungguhnya. Intinya ayat ini adalah pengingat akan komitmen spiritual dan moral umat Islam untuk selalu patuh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarkan janji yang telah diucapkan dan mengingat seluruh nikmat yang telah diberikannya. Jadi itu kurang lebih ringkasan daripada satu ayat tadi, ayat 7. Intinya seperti yang kami bacakan tadi. Jadi mudah-mudahan ini sebagai tambahan kelanjutan dari ayat yang sebelumnya kita bahas. Sekarang masuk 7, insya Allah berikutnya akan menginjak kepada yang ke-8 sampai selesai. Demikian mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.